Oke, selamat datang para agen penyelamat bumi. Di penjelasan kali ini, kita akan memulai sebuah misi yang super penting. Kita akan membongkar jaring-jaring kehidupan yang rumit dan memahami peran kita buat melindunginya. Jadi, anggap diri kalian sebagai detektif sekaligus penjaga planet ini ya. Baiklah, kita langsung aja ke intinya. Coba lihat, di satu sisi kita punya hutan Indonesia yang kaya, subur, penuh kehidupan. Ini harta karun kita. Tapi di sisi lain, pemandangan yang bikin sedih, lahan gundul dan tandus. Kontras yang tajam ini bukan cuma gambar loh, ini adalah panggilan tugas untuk kita semua. Dan iya, misi ini ditujukan langsung ke kamu. Mulai detik ini, kamu bukan lagi sekedar penonton. Kamu adalah tokoh utamanya. Kamu adalah penjaga sekaligus detektif yang ditugaskan untuk mengerti dan melindungi dunia kita. Setiap misi yang bagus kan butuh rencana yang jelas. Nah, ini dia briefing kita. Ada 4 tujuan utama yang akan kita selesaikan bareng-bareng. Kita mulai dari membongkar mesin alam, lalu kita pelajari aturan mainnya, kita temukan harta karun unik Indonesia, dan terakhir kita cari tahu gimana caranya jadi pahlawan konservasi. Siap? Oke, misi pertama. Kita harus paham dulu cara kerja target kita. Kita akan membongkar mesin raksasa yang kita sebut alam ini, mulai dari komponen-komponen dasarnya, yaitu ekosistem. Jadi, apa sih sebenarnya ekosistem itu? Gini deh, bayangin ekosistem itu kayak sebuah kota super sibuk, di mana semua penduduknya, yaitu makhluk hidup, dan lingkungannya saling berinteraksi, saling butuh satu sama lain. Dan ilmu yang khusus mempelajari ini, itu namanya ekologi. Nah, di setiap kota ini atau ekosistem selalu ada 2 bagian utama. Pertama, ada komponen abiotik. Anggap aja ini panggungnya yang nggak hidup, kayak cahaya matahari, air, tanah. Terus, ada komponen biotik. Nah, ini aktornya. Semua yang hidup di atas panggung itu. Mulai dari tumbuhan, hewan, sampai bakteri yang paling kecil sekalipun. Alam itu kayak main Lego loh. Dibangunnya lapis demi lapis. Coba bayangin, kita mulai dari satu individu, misalnya seekor rusa. Terus, kalau ada sekawanan rusa, itu namanya populasi. Nah, kumpulan dari berbagai populasi, ada rusa, kera, burung, itu membentuk sebuah komunitas. Dan saat komunitas ini berinteraksi sama panggungnya tadi, voila, jadilah sebuah ekosistem. Oke, kita lanjut ke tujuan kedua. Sekarang kita akan bongkar aturan-aturan main yang nggak kelihatan, yang mengatur semua kehidupan ini. Mulai dari aliran energi sampai gimana para makhluk hidup ini bersosialisasi di alam liar. Semua yang hidup itu butuh bensin kan, butuh energi, dan sumber energi utamanya adalah matahari. Terus, gimana energi itu bisa nyampe ke semua makhluk hidup? Lewat rantai makanan. Ini adalah sistem transfer energi paling dasar di alam. Sebuah peristiwa simpel, yaitu makan dan dimakan. Di dalam jaringan energi raksasa ini, ada 3 pemain utamanya. Kita punya produsen, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang jago banget bikin makanan sendiri dari cahaya matahari. Lalu ada konsumen, yaitu makhluk yang makan organisme lain. Dan yang nggak kalah penting, ada dekomposer, alias tim daur ulangnya alam, yang mengembalikan nutrisi ke tanah. Selain makan dan dimakan, makhluk hidup juga punya hubungan sosial yang kompleks, namanya simbiosis. Ada mutualisme, di mana dua-duanya untung, kayak lebah dan bunga. Terus ada komensalisme, yang satu untung, tapi yang satunya lagi nggak kenapa-napa. Dan ada parasitisme, di mana satu pihak untung dengan cara merugikan pihak lain. Oke, para agen, sekarang kita sampai ke inti dari misi kita di wilayah ini. Tujuan ketiga kita adalah menemukan harta karun yang paling berharga, keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa unik, Sang Zamrud Khotulistiwa. Dan ini fakta yang bakal bikin kalian kaget. 50%. Coba bayangin, meskipun luas daratan Indonesia itu cuma sekitar 2% dari total daratan dunia, negara kita ini jadi rumah bagi setengah dari seluruh spesies tumbuhan dan hewan di planet ini. Luar biasa kan? Ini tanggung jawab yang besar banget. Yang lebih keren lagi, di Indonesia itu ada semacam garis-garis tak terlihat yang membagi hewannya. Di bagian barat, hewannya mirip-mirip fauna Asia. Di timur, mirip fauna Australia. Nah, di tengah-tengahnya ada zona peralihan yang ajaib, yang isinya hewan-hewan super unik, kayak anoa dan komodo, yang nggak bisa ditemuin di tempat lain di dunia. Setiap harta karun yang berharga pasti ada ancamannya. Nah, setelah kita tahu kekayaan apa yang kita punya, sekarang bagian terpenting dari misi kita, menghadapi ancaman itu dan menyusun strategi penyelamatan. Ini saatnya kita jadi pahlawan konservasi.
Sayangnya, harta karun kita ini sedang terancam. Dan ancaman terbesarnya, ya, jejak kaki kita sendiri, manusia. Aktivitas kita seperti merusak habitat lewat deforestasi, polusi yang meracuni sungai dan tanah, sampai pertanian monokultur. Semuanya itu meninggalkan jejak yang merusak keseimbangan alam. Tapi misi kita ini bukan misi tanpa harapan kok. Solusinya ada dan namanya adalah konservasi. Konservasi itu bukan berarti kita nggak boleh sentuh alam sama sekali ya, tapi artinya kita mengelola sumber daya alam kita dengan bijaksana, biar kelestariannya terjaga untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, para pahlawan konservasi ini punya dua jurus andalan. Yang pertama, konservasi in situ. Artinya kita melindungi makhluk hidup langsung di rumahnya, di habitat aslinya. Contohnya kayak di Taman Nasional. Tapi kalau rumahnya udah terlalu rusak, kita pakai jurus kedua, konservasi ex situ. Kita lestarikan mereka di luar habitatnya, misalnya di kebun binatang atau bank benih. Kita sudah membongkar mesin alam, kita sudah paham aturan mainnya, dan kita sudah lihat sendiri harta karun apa yang harus kita lindungi. Briefing misi selesai. Sekarang, semua pengetahuan ini ada di tanganmu. Misi penyelamatanmu dimulai detik ini juga. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertamamu?